Kamu umur berapa nih? Dua berapa ya? Tebak tante Lucila, tebak. Dua. Waktu itu pernah dikasih tau dua ya? No, you already Atas lagi. atas lagi. Lo yang dua siapa? Adik kamu? Enggak dong? Belum kan? 25. 25. Oke. Berarti kamu kuliah nggak? Udah lulus. Udah lulus apa ininya? Majornya? Komunikasi. Ih, kenapa ya Gen Z itu komunikasi semua? Pengen nanya nih, penasaran. Cius. Enggak Tiap kali semua. ditanya mayoritas yang Ketemunya tante tanya komunikasi. dan ketemunya komunikasi dan HI. Oh, Nah, kenapa coba? Ceritain itu dulu dah. nggak tahu ya. Mungkin komunikasi udah umum kali ya. Ya kan kamu bisa berkomunikasi dong, kenapa mesti ilmu komunikasi? Ada something teori-teorinya lah. Oke, yang Bisa kira-kira diterapkan di sehari-hari gitu. Gitu sih. biar komunikasinya lebih lancar ya. Berarti kamu nggak pede dong kalau kamu bisa berkomunikasi dengan siapapun. Tapi komunikasi kan ada public speaking juga. Kamu ngambil yang mana? Aku kebetulan nggak ada yang fokusnya. Tadinya sebelumnya ada, tapi pas mulai tahun aku nggak ada. Oh, memang udah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ada public speaking, ada jurnalistik, ada advertising gitu. Itu bisa milih dari beberapa itu gitu. Waktu kamu berpikiran bahwa mau ambil komunikasi tuh karena apa? Karena diminta, disuruh, atau kamu sendiri? Emang aku sendiri. Memang kepengen? Apa yang ada di kepalanya? Mungkin karena nggak tahu ya, banyak profesi-profesi yang di jurusan komunikasi yang aku suka pas SMA gitu. Kayak misal radio, atau aku suka ngeliat orang nge-host atau kayak reporter atau macam-macam deh gitu. Dan itu di komunikasi semua, public speaking gitu-gitu. Jadi ya udah deh, masuknya ke situ. Jadi kalian betul-betul siap dan berani untuk tampil ya? Kalau aku sih iya, emang suka kayaknya. Enggak, kamu aja. Jiwanya emang suka memang kayaknya. ke situ ya. Apa sih namanya kalau gitu? Show off kata. Kata yang sebelumnya show off. Bener gak? Kayaknya perlu ya. Perlu ya. Untuk zaman sekarang kayak perlu ya. Karena Kalau nggak terlihat, orang nggak tahu siapa kita gitu. jadi Mungkin bukan show off sih, lebih ke branding. Sekarang kan ramenya gitu ya, personal branding gitu. Jadi biar lebih eksis gitu, atau lebih dilihat orang, atau lebih bisa dapat kerjaan. ya Atau semuanya? itu juga sih. Kayak ibaratnya CV kita lah sekarang, kayak banyak juga yang udah bikin dalam tanda kutip CV digital gitu. Kayak kita ngelakuin apa, ada project apa, ya udah di post, jadi orang lihat gitu sih. Oh, jadi Sekarang memang lebih ke banyak personal branding lah ya. Sosial media gitu sekarang. Jadi kamu mempraktekkan ilmu kamu itu, atau kamu lebih mempraktekkan menyanyi dan jadi model? Dua-duanya Dua-duanya. saling mendukung gitu sih. Seperti apa ininya mendukungnya? Karena kan kalau kamu jadi model, kamu nggak bicara kan ya? Enggak, aku bicara lewat pas aku catwalk di depan panggung. Terus ya aku mengkomunikasikannya ya dengan pose-pose yang aku lakukan. Gimana bajunya aku tampilnya mau gimana, apa mau diputer, apa gimana. Terus pas catwalk aku juga ekspresi juga kan dilihat. Gitu sih. Itu kamu belajar pada saat kamu bukan pada saat kamu komunikasi dong? No, kalau pada modeling. saat kamu modeling ya? Yes. Itu diajarin juga ya? Fun ya kalau kayak gitu? Fun, sangat. Karena aku suka dari awal juga sih, jadi ya udah aku menikmati banget gitu sambil belajar ya udah. Terus kalau kamu menyanyi karena keturunan aja? Kalau nyanyi kayaknya dari kecil sih, Emang justru. dari kecil? Dan emang suka dengar musik, terus udah mulai suka nyanyi di studio. Terus akhirnya papa nemenin. Terus ya udah pas gede, kayaknya emang pengen mau ke musik deh gitu. Udah mulai nulis lagu-lagu, udah gitar sendiri, inisiatif sendiri. Jadi ya udah dilanjutkan. Yang kamu nyanyikan itu lagu sendiri ya? Yes. Oh, that's good. Udah berapa single atau album kah yang kamu produksi atau apa? Insya Allah, amin. Semoga album ya. Masih proses sih aku. Aku udah 2 single. Oh, udah keluar. Iya, yang waktu itu kan ya? Iya, yang Waktu Jalanmu Masih Ada tuh, yang baru. Sama yang debutnya Let You In. Itu yang duet ya?
Bukan? Atau kamu sendiri sih? Enggak, aku sendiri kalau itu. Yang duet bukan ya? Itu Yang lagunya duet sama Papa ada lagi. beda lagi. Itu Iya, lagunya beda. Papa daripada. Iya. Kamu Yang kalau pe- disuruh milih, kamu kan banyak nih profesi, Cah. Kamu disuruh milih, kamu lebih number one prioritasnya itu apa? Aduh, nggak Minum bisa pasti jawab. lagi, Nah, nggak kan bisa jawabnya lagi. nggak bisa, kamu mesti milih. Aduh, itu juga jujur itu juga jadi ini sih yang sangat aku apa ya? Kayak pertimbangin banget. Terutama di umur 20-an itu. Apalagi pas lulus. Jadi kayak aku pernah ngelis profesi-profesi yang aku suka. Itu tuh belasan dan the real belasan. Lebih dari 10. Terus akhirnya aku sortir lagi dan pokoknya aku kemarin tuh nargetin jadi sebelum tahun 25 tahun. Aku nargetin aku coba ini dulu, coba ini, yang mau difokusin yang mana, yang aku nyaman yang mana gitu. Ya udah akhirnya tuh mulai tersortir lah makin dikit gitu. Sekarang udah Terus berapa ya, listnya? Sekarang akhirnya difokuskan ke musik dan model. Oke. Sekarang lagi 2 itu sih yang paling. Jadi ini ceritanya udah Fokuskan. final lah for the time being ya. Untuk sementara Iya, ini. untuk saat ini Untuk saat itu. ini. Nah, waktu kamu memilih 2 itu, terus kamu planningnya seperti apa? How you pursue that gitu loh. Untuk kedepannya. Planningnya sih, aku jujur ya mulai dari mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir ya. Aku tuh kayak udah nggak terlalu yang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi plannya gini-gini yang detail banget. Karena aku pernah dan ternyata tuh nggak nyampe setahun pun kayak udah bisa berubah lagi. Karena mungkin entah ya trennya mungkin yang ganti cepet banget dan lain-lain gitu. Jadi kayak lebih gimana aku bisa konsisten aja sih sama why-nya dulu kenapa gitu. Kenapa aku mau nyanyi, kenapa aku mau model, yang pengen aku tunjukkan apa gitu-gitu sih. Baliknya ke situ-situ lagi. Kayaknya kalau why-nya kuat tuh Ini ya ya, akan terus. itu bukan karena jadi membuktikan bahwa kamu tuh nggak punya pendirian gitu, nggak ya? Aku ngerasa enggak sih. Enggak sih ya. Enggak sih. Apalagi zaman sekarang menurutku banyak yang bisa kita coba justru. Makin banyak opportunity, makin bisa explore banyak hal. Kayaknya hidup sekali tuh kayaknya nggak bisa deh gitu. Untuk Masih aku yang panjang gitu ya. ya apalagi umurnya. aku yang banyak banget apa ya, passion ke bidang ini dan bisa jomplang banget gitu kadang. Jadi kayak sayang banget deh kalau nggak dijalanin. coba gitu. Nah, kalau model sama nyanyi itu kan boleh dibilang satu line. Ya kan? So you're lucky untuk milih yang satu line gitu ya, nggak yang satu di sini. Atau memang udah kamu rencanakan dari berapa belas yang kamu list itu, ini kira-kira satu line deh, satu jalan nih kayaknya. Gak tahu ya, kayaknya jiwaku kali ya. Kayaknya ada satu benang merah yang akhirnya bisa kok jadi kerucut ke sini gitu. Entah setelah aku merefleksi diri gitu ya. Entah mungkin aku jiwanya sukanya yang ke art performance gitu kan. Kan dua-duanya sama-sama show di stage gitu instead of yang misal di belakang layar dan segala macam. Dan aku pun pernah coba gitu. Aku pernah kerja jadi apa-apa kantoran atau yang full Pernah coba time di gimana, kantoran? pernah yang di sosial media dan lain sebagainya. Terus sedangkan di sisi lain ada musik, aku suka dance, aku suka model gitu. Jadi kayak nggak tahu kayak secara alami aja, secara natural akhirnya ya ujung-ujungnya ya udah kesini. Jadi kayak lebih jujur sama diri sendiri. Oh ternyata ya aku lebih cocoknya ini. Ya jadi aku lanjutkan itu gitu. Jadi kamu nggak yang asal milih ya, asal maksudnya prioritas yang ini tanpa coba-coba ya. Jadi kamu udah mencoba beberapa dan akhirnya kamu mengerucut yang di situ ya. Itu kenapa kamu pertanyaannya kenapa kamu memilih itu gitu loh. Bukan jangan bilang alasan orang tua ya. Tapi maksudnya kenapa kamu akhirnya memilih inilah yang menjadi passion saya memilih ini. Kemudian nggak takut gitu masa depan. Ini apakah bisa menjadi masa depan kamu misalnya gitu? Ada rasa worried atau apa? Ada banget. Ada banget. Tapi ya balik lagi itu sih aku juga pasti memikirkan itu sih. Misal dari gimana ya tentang pendapatannya misalnya segala macam. Kalau gini harus ngeluarin modal berapa segala macam. Itu aku memikirkan banget, salah satu quarter life crisis aku lah. Oh iya, iya kan, apalagi aku udah ngalamin itu dari 20-an awal sih, dari COVID kan aku udah worry tentang itu.
Ya udah sih akhirnya ya balik lagi mungkin ke why-nya itu dan gimana aku konsisten di situ sih gitu. Kayak misal modeling, aku juga tiba-tiba modeling juga nggak kepikiran kan, aku 2 tahun 3 tahun lalu akan fokus di modeling itu aku nggak sama sekali gitu. Terus entah kenapa jiwanya ketarik nih, coba deh skala model. Akhirnya terus gitu loh kalau aku menargetkan ini gitu. Terus kemarin alhamdulillah misalnya best student rewardnya tampil di show ini, show gede lagi. Aku tampil lagi di situ bisa, aku ternyata diyakinin lagi jadi mentor, aku masuk lagi mentor gitu. Jadi kayak, ternyata kalau serius tuh ternyata ada lagi jalannya, dibuka lagi gitu. Mungkin dapat trust dari banyak orang, yaudah ternyata ada opportunity ini lagi gitu. Ini mungkin karena lebih dijalankan serius dan ya udah sih, aku melihat banyak opportunity dan memang mencari opportunity itu, jadi ya udah. Jadi kamu terus temu aja gitu. Keep digging ya, terus menggali apa sih sebenarnya. Kalau kamu di modeling, kamu mau jadi apa sebenarnya? Kalau di modeling nantinya endingnya seperti apa? Atau kamu ini kan udah nggak coba-coba lagi dong, karena kamu udah konsisten, dengan konsisten terbuka jalan lagi, nanti konsisten terbuka lagi gitu kan, berarti kan kayaknya jalannya udah ditunjuk ke situ kali ya. Mungkin ya. Ya kan, nah ujungnya kamu tahu nggak, kamu akan menjadi top model kah atau apakah gitu, misalnya in your dream gitu loh. Mungkin pasti sekarang sih, pasti ada mimpi-mimpi itulah. Pasti aku memikirkan itu. Cuma aku lebih kayak yang step by step gitu sih Tan sekarang. Kayak oke, aku mau jadi top model ini gitu misalnya gede banget, tapi kan apalagi aku yang masih newbie lah gitu ibaratnya di sini, ya udah prosesnya pelan-pelan dulu gitu. Kayak misal aku jujur, aku pun tadinya orang yang sangat introvert, malu depan kamera, photoshoot aku jarang. Jadi kayak baru-baru ini aja gitu pas di modeling, ternyata gini. Sama kalau musik kan ya pasti kita ada photoshootnya, ada shooting videonya, jadi talent gitu kan ibaratnya. Belum nanti kalau misal insya Allah misal kalau ya kita serius di sana, misal ada project apa-apa, itu panjang sih aku mikir ke situ, dan itu ternyata ya ada benang merahnya juga. Kalau aku nggak bisa bergaya apa gimana kan, misal klien jadi nggak suka gitu, jadi ya udah ternyata modeling ada juga ya manfaatnya ke sini musik gitu. Nah, kamu dari introvert jadi seperti sekarang ini bagaimana prosesnya? Introvert itu kan, you know what I mean? Itu kan kayak kepikiran, aduh melihat orang aja kan takut ya. Bener nggak? Bener. Itu prosesnya gimana dari kamu introvert tuh? Panjang banget sih kayaknya ya. Menjadi kayak kamu sekarang dalam waktu berapa lama itu dulu? Aku ngerasa turning pointku di kuliah. Oke. Jadi aku ngerasa kayak mulai mungkin greget sama diri sendiri, kayak sebenarnya aku pengen deh keluar, pengen deh kayak gimana ya, nggak aku yang ngumpet mendem doang di dalam gitu. Itu pas kuliah sih, umur 17-18. Jadi aku zaman sekolah itu ya udah bagus sih, memang sekolah pulang fokus sekolah, tapi ternyata di dalam jiwa aku tuh ada non akademiknya yang sebenarnya bisa aku explore. Tapi dulu aku masih kayak takut, aku masih nggak berani, kayak nggak bisa deh, kayak gini, terus banyak nyeselnya segala macem. Aku suka nangis juga karena aku nyesel gitu-gitu. Ada momen-momen kecil itulah gitu. Jadi pas udah kuliah ya udah, nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba aja kayak 180 derajat langsung berubah. Mungkin udah ini ya, udah greget gitu. Ada yang ngomongin nggak, yang ada yang keep talking to you, jangan begini, kalau mau sukses mesti begini, apa gitu nggak? Ada yang nge-push kamu untuk keluar dari kamu punya introvertnya itu? Enggak sih, tapi dari aku sendiri aja. Nggak tahu waktu itu kayak ngegertak sendiri waktu itu. Jadi pas udah kuliah, ya udah aku mulai berani tuh nyanyi depan ratusan orang, which is teman-teman yang belum aku kenal pada saat itu. Waktu itu kan sebelum ospek ya, ada kayak ketemu dulu gitu lah kan sama teman-teman satu jurusan. Ya udah cobain berani lah daftarin diri sendiri nyanyi di situ. Terus mulai lagi daftar organisasi, keterima, ambil lagi yang lebih gede cakupannya, keterima lagi gitu-gitu. Jadi kayak mulai dari situ terus gitu. Ditambah teman-temannya ilmu komunikasi kan yang ngomong mulu gitu. Dulunya kamu sebawel ini Enggak. Aku pendiam banget dan aku merasa pasif banget. Ya udah jadi kayak aku merasa turning point-nya ya pas kuliah itu sih. Dan itulah kenapa kamu masuk memilih komunikasi, karena
kepengen perubahan di dalam diri sendiri atau enggak juga ya, nggak kepikiran? Kalau dari introvert jadi extrovert berani gitu sebenarnya enggak sih. Kalau milih komunikasi emang pure aku suka dari bidang-bidang prospeknya gitu, prospek kerjanya seperti apa, emang ke situ gitu. Tapi entah kenapa ya dari jiwanya sendiri tiba-tiba kayak berubah aja gitu. Iya, nggak ada. Tapi in a positive way ya. Iya gitu. iya. Maksudnya ini bagus banget kan, nggak Iya, nggak yang shy, nggak yang maksudnya ya kamu kan boleh dibilang public figure kan. Apapun itu, mau jadi penyanyi kah atau menjadi model kan itu pasti terpampang terus, baik itu di majalah atau di mana lah, sosial media, tapi kan dan harus bisa berkomunikasi ya. Betul. Ya itu sih. Ya udah akhirnya dari kuliah kebiasa terus ya udah kan pasti kalau udah di bidang ini akan bertemu banyak orang lagi. Jadi kalau dari dulu mungkin misalnya aduh takut banget lagi gini-gini ngomong apa, sekarang kayak ya udah ya biasa aja gitu. Walaupun tetap lah ada nervousnya manusiawi gitu, tapi maksudnya nggak separah dulu gitu loh. Sekarang udah lebih luas untuk ngomong ya, apalagi untuk bersosialisasi dan segala macam gitu. Presentasi apa kayak gitu-gitu sudah terbiasa juga ya. Ini nggak ada faktor orang ketiga ya, maksudnya orang ketiga itu orang tua kah atau apa gitu, nggak ada sama sekali. Mungkin ada. Paling orang tua ada sih pasti, apalagi aku seberangan sama papa super ekstrovert kan. Dan sampai sekarang pun kadang masih bawel kayak udah berani aja, udah kamu kan gak ngelakuin yang aneh-aneh segala macam, gak ngelakuin buruk-buruk, ya udah berani aja gitu. Apa kamu butek kali denger begitu terus dalam akhirnya? Mungkin kali ya, bisa jadi mancing. Butek dengerin si papa, aduh sampai pusing. Tapi mungkin pas udah makin dewasa, iya juga sih gitu. Kenapa harus takut ya? Kenapa nggak coba aja gitu? Ini ya udah sih akhirnya sampai sekarang ya mulai. Terus kalau kamu merasa kalau ini kan kamu masih masuk Gen Z ya. Sekarang saya kepengen tahu aja. Gen Z itu menurut pandangan kamu seperti apa sih sebenarnya? Gen Z menurut aku ya, generasi yang sangat kritis dan sangat menyalurkan pendapat dengan baik dan bisa mengungkapkan hak-hak yang seharusnya mereka dapetin gitu sih. Berani maksudnya untuk. Iya, itu yang aku paling rasain sebagai Gen Z dan melihat teman-teman Gen Z yang lain. Tapi apakah mereka bisa keluarkan itu secara otomatis atau penyaluran itu apakah mereka? Sekarang sih kayaknya lebih berani aja sih akhirnya. Lebih berani akhirnya enggak. Soalnya gini. Mental health itu keluar kan belakangan ini setelah Gen Z ini keluar. Nah itu makanya pertanyaannya adalah apakah dengan apa yang ada di dalam hati mereka nih itu mereka berani mengutarakannya, berani berbicara gitu loh, bahwa atau enggak lah gue udah nggak relate banget, males lah gue gitu jalan. Nah itu lebih banyak yang speak up sih sekarang kan, apalagi mental health. Apalagi setelah pandemi COVID. Sejak pandemi COVID sih itu mulai kan mental health banyak segala macam, dan mulai dari situ pun akhirnya banyak kan yang lebih aware sama mental health. Oh iya ya ternyata gini. Sebenarnya apa sih mental health? Saya juga bingung karena di masa-masanya kita tante nggak ada tuh yang kan kena mental. Gue kena mental nih sampai saya mikir gini, ini kena mental tuh apa ya? Artinya apa gitu loh? Mental health tuh aku pun juga pernah ya baca webnya WHO gitu. Sebenarnya kesehatan mental atau kayak mungkin gangguan mental itu tuh sebenarnya gimana? Kalau dari definisi mereka tuh ya gangguan mental ya ketika ada gangguan yang mengganggu produktivitas kita dan akhirnya jadi nggak bisa bermanfaat ke orang-orang di sekitar kita gitu sih definisi WHO sendiri gitu. Dan gangguan itu dan apa ya, kalau mental kan susah ya, kayak abstrak gitu loh kan. Kalau misalnya fisik, maksudnya bukan berarti dibandingkan fisik dan mental ya. Kalau fisik kan maksudnya masih kelihatan lah gitu. Misal apa penyakit apa ini, oh ya bisa dilihat. Iya, kalau mental itu kayak apa ya? Abstrak di pikiran dan cuma kita sendiri yang tahu gitu. Susahnya di situ sih. Soalnya kan maaf ya, kalau saya bilang kena mental nih, aduh. Kena mental itu apakah sakit jiwa gitu kan? Ini pemikiran kita yang enggak, yang bukan Gen Z ya. Atau aduh resiko yang awam kan. Aduh, ini atau resikonya nanti akan yang the worst-nya tuh bisa ya gitulah. Kan sekarang kita banyak mendengar orang terjun payung.
terjun payung. Nggak berani ngomong jadi. Ya kan? Maksudnya yang maksudnya akhirnya berdiri lah, kemudian apa kayaknya sering kita dengar seperti itu kan? Iya. Apakah itu termasuk juga karena kena mental ini? Iya bisa jadi ya, karena kan banyak juga mungkin orang yang nggak sadar juga biasanya. Kalau dia tuh sebenarnya kena mental health, gangguan mental health yang sebenarnya harusnya mungkin bisa dibawa ke ahlinya gitu, tapi ya karena nggak sadar jadi ya udah akhirnya merugikan banyak orang mungkin atau orang-orang di sekitarnya gitu. Akhirnya dia menyesal gitu ya? Enggak juga? Kalau sadar. Kalau lebih banyak nggak sadarnya ya? Iya, yang biasanya yang kena kan akhirnya jadi orang-orang di sekitarnya dan ya udah jadi merugikan gitu. Ini relate nggak dengan mereka yang dikit-dikit ke psikolog? Karena tante sering dengar loh tuh. Iya. Gue udah di beberapa Gen Z yang tante suka ngobrolin gitu ya. Mereka tuh very familiar dengan psikolog. Bagus sih justru ya. Bagus. Kalau ke psikolog berarti kan mereka aware dengan apa yang terjadi di diri mereka kan. Oh kayak udah nggak beres nih. Oh udah mengganggu produktivitas gue nih segala macam. Oke ya udah, gue harus ke psikolog gitu. Mungkin daripada ke temennya yang awam, responnya jadi nggak sesuai harapan kan malah jadi Bisa bocornya? kok responnya gitu sih. Maksudnya kok jadi nggak ngertiin gue biasanya gitu kan. Jadi ya emang lebih bagus ya mending langsung ke ahlinya, ke psikolognya langsung yang udah paham lah gitu kayak strukturnya oh gini gitu. Ini nggak ada indikasi bahwa kok dia kenapa ke psikolog ya? Sakit apa enggak ya? Itu normal aja di antara kalian. Normal banget sih. Oke. Apalagi di zaman sekarang menurutku mungkin kenapa banyak yang kayak gitu, banyak yang mungkin dalam tanda kutip merasa oh udah kena nih gitu. Ya emang zamannya sekarang sih. Mungkin dari teknologinya kita dengan gampangnya ngelihat orang-orang yang mungkin lebih dari kita kok bisa ya secara instan mendapatkan yang kita pengen, sedangkan kita mesti kerja keras. Kita nih masih gini dan itu jadi bikin stres kan. Itu juga bikin stres ya? Sangat kena mental ya? Sangat gitu. I see. Mungkin kalau zaman generasi tante dulu belum ada teknologi, belum ada HP, ya udah kita sama tetangga aja kan kayak ngelihatnya tetangga bener-bener gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu ngeliatnya ke kanan kiri rumah aja, zaman sekarang kita di mana, orang di Rusia kita bisa lihat gitu. Orang lagi ngapain di Swiss kita bisa ngelihat, di Amerika lagi ngapain gini. Oh dia sekarang misal udah nikah dia sama bule, udah gini. Kok dia udah enak ya hidupnya gini gitu. Padahal harusnya mah kayak ya udah ya mereka mungkin hidupnya udah rezekinya di situ, kita masih di sini gitu. Cuma kan nggak semua orang bisa seperti itu. Apalagi kalau lagi ya mungkin hidupnya sedang tidak baik apa gimana kan jadi ke-trigger juga gitu. Itu sih menurutku yang ini I got it now. Maksudnya ini iya loh tante, maksudnya gini bertanya, kadang-kadang bertanya dengan hal yang sama ya, kadang-kadang ya berbeda lah. Maksud sebenarnya the way I ask itu sama aja, mencari seperti bukannya mencari lah, ingin tahu gitu loh orang seperti apa generasi sekarang yang mayoritas. Kan kalau generasi kita kan udah ya kita udah mendengarkan tiap hari ada Bella Sungkawa generasi kita ya kan, iya loh bener gitu loh. Tapi kan setiap kali kita ketemu dengan siapapun pasti semuanya Gen Z. Kalau nggak Gen Z Gen apa ya, Y ya. Kalau Gen Z milenial atau milenial. Nah, dia milenial nih kayaknya. Y ya. Dia milenial. Tapi kalau milenial Gen Y itu dengan tante gitu kan itu transisi ya. Gen Z itu kan benar-benar totally different loh. Ya. Kamu komunikasi sama orang tua problem nggak? Kadang-kadang sih. Sometimes kali ya. Dan wajar juga sih kayaknya. Terus kayak tiap keluarga kayaknya punya cara komunikasi yang berbeda gitu menurutku. Ada yang mungkin oke nih gue diam begini atau gue ngakuin ini. Oh ya udah nyokap bokap gue udah ngerti gue begini. Atau ada juga yang ya udah memang sepenyayang itu, misal dengan gampang oh ya sayang gini ada juga gitu. Oh ya anakku gini. Tapi ada juga yang ya udah gue tahu anak gue ngapain, oh yaudah, tapi support gitu, tapi nggak ngomong gitu. Banyak juga sih aku nemu, jadi kayak macem-macem sih. Tapi itu juga nggak apa-apa ya, maksudnya
yang penting TST aja, tahu sama tahu gitu. Iya. Yang penting kamu nggak berkomunikasi sampai rumah, hai udah makan belum, udah gitu kan, gitu. Iya nggak sih? Yang penting saling mengerti lah. Bagaimana kalau kamu tidak berkomunikasi tapi saling mengerti tuh, tante sampai sekarang masih bingung loh. Mungkin itu chemistry orang tua dan anak kali ya. Bahasa kalbu gitu. Iya kali ya. Sudah mengerti, oh ya udah dia gini-gini, oh ya udah gitu. Kan belum tentu benar. Kenapa? Belum tentu benar kan? Ya. Kalau Tergantung hal orang seperti itu. tuanya sih juga menurutku ya. Nah sekarang tante balik, when you make a song gitu ya, membuat ini itu reflect kemana? Kamu lebih kemana waktu bikin lagu? Liriknya lebih ke cinta, ke apa lagi ya? Alam misalnya gitu, atau ke Kehidupan aja sih biasanya. Kehidupan, tapi percintaan ada juga. Tapi kalau aku jujur sebenarnya nggak terlalu merasakan cinta-cinta banget ya. Tapi ya maksudnya ya pernah lah beberapa kali gitu. Atau ya sekedar dengar cerita temen aja atau ngamatin percintaan siapa gitu, orang kayak ada aja kan di dunia ini gitu. Ya udah sih, tapi sering juga ke kehidupan. Mungkin quarter life crisis kayak gitu-gitu. Aku sempat nulis lagu juga tentang itu. Apa sih? Belum dirilis ya, tapi belum, ada. jangan. Tapi bagi kamu quarter life crisis itu apa? Apa sih sebenarnya jadi dibilangin crisis gitu sampai krisis? Kayaknya zaman kita dulu nggak ada deh. Quarter life. Kalau udah umur yang setengah abad, nah itu baru udah midlife gitu. Iya. Tapi quarter life kayaknya I don't. Apa ya, menurutku lebih ke masa-masa ketika kita justru bingung mau kemana, mau jadi apa, ingin bermanfaat dengan orang banyak, bermanfaat untuk keluarga, tapi gimana ya caranya, kok nggak nemu ya gitu sih bagian-bagian itu tuh biasanya. Tapi menariknya adalah aku juga pernah ngobrol dengan ya beberapa orang lah gitu, atau ya beberapa pihak yang umurnya lebih di atas aku gitu, dan kata mereka sebenarnya kapanpun kita akan mengalami quarter life crisis. Umur 30-an pun aku juga mengalami krisis itu. Jadi kayak ada tiap masa-masa itu ada gitu. Oke, umur 20 ngalamin ini. Oh, ternyata umur 30 ngalamin ini juga ya, ngalamin yang baru lagi. Umur 40 oh ngalamin baru lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada itu krisis ya. Ya setiap usia pun Iya, mengalami hal-hal. Mungkin setiap 5 tahun ada perubahan dari 5 tahun 10 tahun 5 tahun mungkin 10 tahun kali ya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak kita duga di hidup kita akan ngalamin gitu. Mungkin 25 tahun pada saat kita mau menjadi apa nih? Memapak karir atau rumah tangga atau dua-duanya mungkin ya. Tapi pada saat 30-35 tahun itu saat kita as a family life kan sebenarnya ya. Being ininya ya dong. Setelah a family life mungkin 40 45 atau 45 50 tahun mulai mikir, ini anak gue udah gede. Iya. Kali 55 aduh pensiun nih ngapain lagi. Iya. Mungkin sih menarik ya. Itu menarik. 5 tahun, 10 tahun pasti ada masa-masa itu ya. Iya pasti. Tapi yang terkenal mungkin salah satunya quarter life crisis ini kan.